Lu kok mengerti banget? Yang mengerti lah perasaan Posisi perempuan. perempuan. Bro. Iya. Oke. Kan sebagai laki-laki harus mengerti perasaan perempuan itu. Pak Humasnya bukan laki-laki, bro. Laki-laki. Oh, iya, namanya cuma Pak, dia kan? nggak mengerti perasaan perempuan. Gua rasa seperti itu, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Advokat Duo. Modal kalian debat dan taruh gagasan di warung kopi. Gimana, bro? Aman, bro. Warung kopi bahasa Sundanya apa, bro? Warung kopi ya warung kopi lah. Warung kopi. Kalau warung Indomie, Warung Indomie ya warung Indomie. terus bedanya bahasa Sunda bahasa Indonesia apa kalau gitu, bro? Ya kalau warung sama aja. Oh, sama aja. Nggak ada bedanya, bro. Kopi dan Indomie juga sama. Ya sama lah, sama merek. Oh, satu merek. Ganti-ganti, bro. Tapi ada yang beda, bro. Apa yang beda, bro? Status pernikahannya Paula dan Baimong ya. Widih. Siapa sih namanya? Baimong? Ya, Atau Baim. nama panggungnya Baimong. Sudah diputuskan cerai. Tapi kayaknya ini, bro, banding Paulanya. Tapi ini sebentar, berita duka apa berita suka ini? Ya, gue sebenarnya nggak mau ngebahas itunya, perceraiannya. Cuma yang mau kita bahas nih ada sisi-sisi hukum yang kita mau telisik nih, yang menarik. Oh, betul. Bukan masalah nusus, bukan masalah perceraian pokok perkara secara langsung, bukan. Cuma ada masalah yang seru nih. Iya, iya. Paula Verhoeven dan kuasa hukumnya melakukan aduan ke KY. Pertanyaan gua, kenapa ke KY bukan ke Bawas? Nah, ini tergantung yang dilaporkan apa dulu nih. Nah, kalau lu ikutin gimana? Kalau berdasarkan pemberitaan yang ada, dia merasa difitnah dikarenakan waktu itu ada statement, sebenarnya bukan statement ya, dari Humas Pengadilan Agama menjawab pertanyaan wartawan apa yang menjadi dasar adanya perceraian antara Baim Wong dan Paula. Iya. Di situ salah satu petugas Pengadilan Agama menyampaikan bahwa pertimbangan hakim memutus perceraian Paula salah satunya adalah karena Paula dianggap sebagai istri durhaka. Seperti itu, bro, yang gua jadi baca di pemberitaannya. Statementnya Humas. Ya, itu statementnya kan atas pertanyaan wartawan. Kan? Seperti itu. Nah, memang perkara perceraian ini sifatnya privat, bro. Maksudnya privat tuh bukan personal, antar personal, perdata, bukan. Iya. Maksudnya privat itu tidak terbuka untuk umum. Yang mana kalau kita sering kan, karena kita beracara ya, kadang-kadang kalau di pengadilan negeri itu ini bukan yang muslim ya, yang non muslim, kalau kita lagi beracara, kalau ada perkara perceraian kita suruh keluar dulu tuh. Ini memang tertutup atau terbuka untuk umum kayak proses pengadilan biasa. Iya. Perdata aja terbuka untuk umum. Iya, betul. Nah, jadi kalau sidang perceraian ini untuk proses pemeriksaannya itu memang tertutup untuk umum. Jadi hanya prinsipal dan keluarga lah yang bisa mengikuti jalannya proses persidangan itu. Tapi ada pengecualian, khusus pada saat pembacaan putusan itu dibacakan untuk umum gitu, bro. Jadi hanya proses pemeriksaan sidangnya yang tertutup, tapi untuk pembacaan putusan terbuka untuk umum. Tapi perkaranya berarti bisa untuk publik. Bisa untuk publik dalam arti setelah adanya putusan pengadilan dibacakan gitu. Pada saat putusan dibacakan. Jadi kan gini, bro, kadang-kadang tuh kalau kita lihat infotainment, ini udah jarang banget gue nonton infotainment. Emang nonton TV sebenarnya, bukan infotainment udah jarang dulu. Kelihatannya kayak seolah-olah dulu gue sering nonton infotainment. Cuma nonton TV udah jarang. Kadang-kadang tuh suka ada wartawan nanya, misalnya ada isu si X mau bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, suka nanya dia ke Humas, ada nggak pendaftaran untuk Mas X nih? Kadang-kadang suka, oh iya ada. Nah, itu sifatnya emang terbuka keseluruhan kecuali pemeriksaan. Apa nggak boleh di awal doang, terus pemeriksaan juga nggak boleh, tertutup maksudnya. Terus cuma pada saat pembacaan putusan dan ada putusan yang bisa diakses itu doang, yang terbuka. Gimana, bro? Jadi yang tertutup itu hanya sebatas proses pemeriksaannya aja sebelum putusan. Tapi kalau untuk nanya register, terus kita download putusannya itu masih bisa diakses, bro, gitu. Jadi yang ditutup ini hanya materi pemeriksaan sebelum adanya putusan pengadilan, bro. Nah, itu tidak boleh orang umum ikut
menyaksikan persidangannya gitu bro. Yang bisa itu hanya sebatas keluarga dan prinsipal aja. Ya terus ini tadi kan udah bisa dikonsumsi publik walaupun ada batasan-batasan kan. Iya. Nah pertanyaan gua ya berarti lagi diuji nih etik terkait poin itu atau memang sebenarnya no issue? Maksudnya laporan Paula apa? Laporan Paula. Ya kalau yang dilaporkan Paula ini kan tergantung apa materi laporannya kan. Ya kalau misalkan dia bilang pihak pengadilan melakukan fitnah atas tuduhannya, ya kalau fitnah kan ranahnya bukan di KY ataupun di Bawas, bukan lagi kode etik, tapi kan jatuhnya pidana kalau fitnah gitu. Nah, ini yang harus dipastikan apakah melanggar kode etik, apa materi pelanggaran kode etiknya gitu. Terus tadi lu bilang kenapa mesti di KY nggak di Bawas MA? Karena pada prinsipnya kalau untuk pengawasan perilaku hakim, KY dan MA sama-sama dua-duanya berwenang. Cuma bedanya kalau KY itu lembaga independen di luar peradilan, tapi kalau MA itu kan dia memang mengawasi seluruh peradilan, lembaga peradilan di seluruh Indonesia secara langsung. Secara langsung. Tapi kalau kalau MA, Bawas MA itu dia bisa melakukan pengawasan lebih dari sekedar perilaku hakim, tapi lebih kepada persoalan keuangan internalnya pengadilan. Dia bisa masuk. Kalau KY kan sifatnya eksternal tuh. Dia lebih luas lah berarti. Kalau MA lebih luas. Kalau KY lebih spesifik mengenai etika pedoman perilaku hakim, bro. Gitu. Sebenarnya berarti KY ini tempat yang tepat untuk menguji apakah tadi yang dirasa Paula dan kuasa hukumnya ada pelanggaran etik apa enggak gitu ya? Ya itu tapi khusus kepada hakimnya kalau KY nggak masuk ke panitera dan lain-lain. Pegawai itu nggak masuk. Tapi itu batasnya ada di bawah MA. Gitu. Ya berarti nanti akan dipanggil kan pasti ada sesi klarifikasinya tuh kan antar pihak yang dilaporkan. Betul. Kalau ternyata salah, kalau kelihatannya kalau ringan itu apa hukumannya, kalau berat apa? Bisa batal nggak putusannya? Ya enggak lah, kalau putusan nggak bisa batal ya karenanya sanksi etik kan, bisa teguran tertulis gitu kan, bisa pemberhentian kan, semacam kasus Ronald Tanur kan seperti itu bro. Jadi pemberhentian sementara gitu. Ya, cuma kalau untuk kasus ini ya gua rasa paling ya hanya teguran kalau misalkan terbukti pun. Tapi kan bisa jadi catatan dong untuk banding. Bisa posisi jadi banding. Tapi tergantung kan materinya Paula yang dilaporkan apa. Apakah keterangan yang disampaikan beda dengan isi putusannya, kan harus di cross check. Betul. Isi putusannya pertimbangannya A misalkan, tiba-tiba kok humasnya orang pengadilannya bilangnya pertimbangannya B kan, atau itu prosesnya sendiri gitu kan. Informasi dalam pokok perkara tiba-tiba di pertimbangan hukumnya itu nggak tercantum yang gitu-gitu kan. Juga sebagai masyarakat ya maksudnya tuh menyayangkan juga, maksudnya statement dari pihak pengadilan yang menjabarkan terlalu luas gitu sampai disampaikan akibatnya karena adanya durhaka gitu kan, yang gue baca kan seperti itu ya, maksudnya kan bisa diperhalus lah gitu kan bahasanya gitu. Jadi kan dari sisi Paula pasti ngerasa tertekan bro. Gitu. Lu kok mengerti banget ya, mengerti lah perasaan perempuan. Iya. Kan sebagai laki-laki harus mengerti perasaan perempuan itu. Pak Humasnya bukan laki-laki bro? Laki-laki. Oh ya, namanya dia kan? nggak mengerti perasaan perempuan. Gua rasa seperti itu bro. Gitu. Ya udah ini sebenarnya mudah-mudahan kita tahu nih apa hasilnya kan, dan juga berharap yang untuk konsumsi publik emang harus dikurang-kurangi. Iya, maksudnya gua kan bisa diperhalus bahasanya. Cuma kalau buat kita jadi ada ini bro, jadi ada buat pelajaran gitu. Nih, gimana nih cara berpedoman perilaku, karena ini kan ada sisi etik, sisi hukumnya juga yang bisa kita lakukan. Karena jadi kan, gitu bro. Iya betul, oke siap bro. Jadi kalau bisa jangan ngumbar aib orang bro. Ya bro, kecuali kita dalam posisi membela diri sendiri. Iya betul. Gitu ya bro ya. Oke bro, kira-kira gitu aja lah bro ya. Oke siap. Ya mudah-mudahan siap, kita lihat supaya berjalan yang baik-baik saja. Terus kalau misalnya ada yang salah-salah kata, ya ditegur supaya kembali baik-baik saja, gitu bro ya. Oke siap. Makasih banyak bro. Lu baik-baik saja bro. Aman alhamdulillah. Oke, makasih banyak penikmat hukum dan ciao.